Halo, apa kabar anak-anak semua? Selamat bertemu kembali di pembelajaran matematika. Kita bertemu di materi statistik hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan bahwa kalian telah mengisi link absensi hari ini dan murojaah Al-Quran serta melaksanakan sholat duha atau sholat wajib. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat di masa pandemi ini, tetap selalu stay at home. Jangan lupa selalu mencuci tangan, rajin berolahraga, memakan makanan bergizi, dan tambahkan multivitamin. Jika terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker ya. Baik, kita masuk ke potensi dasar kita di hari ini, yaitu mendeskripsikan data dalam bentuk tabel atau diagram atau plot tertentu yang sesuai dengan informasi yang ingin dikomunikasikan. Dan yang kedua yaitu mendeskripsikan dan menggunakan berbagai ukuran pemusatan, letak, dan penyebaran data sesuai dengan karakteristik data melalui aturan dan rumus serta menafsirkan dan mengkomunikasikannya. Tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari kompetensi dasar ini yaitu kalian diharapkan bisa membaca grafik atau diagram, kemudian bisa menentukan nilai ukuran pemusatan data. Oke, ukuran pemusatan data terdiri dari mean, median, dan modus. Nah, kali ini kita akan membahas mean, median, dan modus pada data kelompok ya. Karena mean, median, modus pada data tunggal sudah pernah kalian pelajari di tingkat SD atau SLTP. Ukuran pemusatan data adalah suatu ukuran untuk memberikan gambaran wakil data dari sampel yang diambil, yang selanjutnya akan mewakili populasinya, di mana ukuran pemusatan data meliputi yang pertama ada mean, yaitu nilai rata-rata hitung dari sekumpulan data. Kemudian yang kedua ada median, yaitu nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari data yang terkecil hingga terbesar. Yang ketiga yaitu modus, adalah nilai yang paling banyak muncul atau nilai yang memiliki frekuensi terbesar atau terbanyak. Baik, yang pertama ada mean atau rata-rata hitung dengan rumus X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma F, di mana X bar ini menyatakan nilai rata-rata hitungnya, Xi-nya adalah nilai tengah kelasnya, dan Fi-nya adalah frekuensi kelas ke I. Yang kedua yaitu median. Rumus median adalah TB ditambah buka kurung N per 2 dikurang F kum dibagi FME tutup kurung kali P, di mana ME-nya merupakan median, TB-nya adalah tepi bawah kelas median, nilai terkecil dikurangi 0,5, P-nya panjang interval kelasnya, N-nya jumlah seluruh frekuensi, F kum-nya adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, FME-nya adalah frekuensi kelas median. Yang ketiga ada modus, yaitu rumusnya MO sama dengan TB ditambah buka kurung D1 dibagi D1 ditambah D2 tutup kurung dikali P. MO-nya menyatakan modus, TB-nya tepi bawah kelas modus, P-nya panjang interval kelas, D1-nya frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. D2-nya adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Baik, kita ke contoh soal. Tentukan nilai mean, median, dan modus dari data berikut. Disajikan tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari 5 kelas, kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, dan kelas kelima, dengan masing-masing memiliki frekuensi. Yang pertama kita akan menentukan nilai mean atau rata-rata hitung ya, dengan cara kalian menambahkan kolom pada tabel di sebelahnya,
yaitu menentukan atau mencari nilai tengah terlebih dahulu dengan cara nilai tengahnya didapat dari batas bawah kelas ditambah dengan batas atas kelas dibagi 2. Masing-masing interval kelas dari kelas pertama sampai kelas terakhir ya. Di sini contohnya 50 tambah 59 dibagi 2 54,5 dan kelas yang terakhir 90 ditambah 99 bagi 2 sama dengan 94,5. Nah, setelah didapatkan nilai tengahnya, kalian kalikan nilai tengah tersebut dengan frekuensi dari masing-masing interval kelasnya. Sehingga didapatkan 54,5 dikalikan 7 dan seterusnya sampai 94,5 dikalikan 6. Hasil dari perkalian nilai tengah dan frekuensi dijumlahkan sehingga didapatkan sigma XIFI-nya 3725. Nah, frekuensi tadi kita jumlahkan juga ya menjadi sigma FI yaitu 50. Nah, baru kita masukkan ke rumus Mean tadi yaitu sigma XI dikali FI dibagi sigma FI. 3725 dibagi 50 sama dengan 74,5 sehingga nilai dari mean-nya adalah 74,5. Sekarang kita bahas yang kedua tadi yaitu median, mencari median. Median berarti tadi adalah nilai tengah ya. Karena tadi jumlah datanya ada 50, kita bagi 2 menjadi 25. Nah, kita cari letak data ke-25 berada di interval kelas ketiga, yaitu dengan interval 70 sampai 79. Kita ambil cari nilai TB-nya tadi tepi bawah kelasnya dikurangi 0,5 berarti 70 ya, ini tepi bawah kelas. Ini batas bawah kelasnya, ini batas atas kelasnya. Batas bawah kelas dikurangi 0,5 berarti jadi 69,5. Kemudian frekuensi kumulatifnya itu adalah tadi frekuensi mediannya di kelas 70 sampai 79 dia memiliki frekuensi 15. Nah, di atas kelas ini ada 2 kelas lagi dengan frekuensi 7 dan 10. Maka itu disebut dengan frekuensi kumulatif, dijumlahkan sehingga didapat 17. P-nya adalah jarak interval kelasnya antara 79 sampai 69 ya, yaitu 10. Nah, sekarang sudah lengkap semua yang diketahui, kita tinggal masukkan ke dalam rumus mediannya yaitu TB ditambah N dibagi 2 dikurangi FK dibagi FME kali P. Nah, kita bagi tadi 25 kurangi 17, 8 dibagi 15 dikali 10. Maka didapatkan 69,5 ditambah 5,33. Sehingga nilai mediannya adalah 74,83. Kita lanjut yang berikutnya yaitu adalah modus. Modus tadi adalah letak kelas yang memiliki frekuensi yang terbesar atau terbanyak. Tadi yang terbesar atau terbanyak pada tabel yaitu 15 ya. Berarti terletak di interval 70 sampai 79. Masih sama dengan median, berarti TB-nya juga sama. Nah, D1-nya kelas modus sementara tadi di frekuensi 15. Di atas 15 ada frekuensi nilainya 10, maka dikurangi 15 dikurangi 10, yaitu nilai D1-nya 5. Kemudian untuk berikutnya yaitu dikurangi dengan kelas sesudah 15. Ada 12 frekuensinya. 15 dikurangi 12 itu sebagai nilai D2 yaitu 3. Nah, P-nya masih sama dengan yang tadi yaitu 10. Ya, sekarang kita masukkan ke rumus modusnya yaitu TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali P. Sehingga didapatkan 69,5 ditambah 6,25. Maka nilai dari modusnya adalah 75,75. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya yaitu simpangan baku. Simpangan baku rumusnya adalah akar dari sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N atau dibagi dengan banyaknya data. Kita lihat ke contohnya. Yang pertama itu ada data 45768 ya, ditanya tentukan simpangan bakunya. Kita akan hitung dulu nilai rata-ratanya dengan cara menjumlahkan semua datanya dibagi dengan banyaknya data.
ya. 4 tambah 5 tambah 7 tambah 6 tambah 8 itu 30 dibagi 5, 6. Nah, nilai X barnya 6. Sekarang masing-masing nilai datanya kita kurangi 6. Kemudian dikuadratkan. 4 dikurangi 6 kuadrat, 5 dikurangi 6 kuadrat, 7 kurangi 6 kuadrat, 6 kurangi 6 kuadrat, dan 8 kurangi 6 kuadrat. Sehingga didapatkan nilainya jumlahnya adalah 10. Maka diperoleh nilai simpangan bakunya adalah akar dari 10 dibagi 5, yaitu akar 2. Yang kedua, contoh simpangan baku yang kedua, di situ ada data 7, 9, 11, 13, dan 15. Kita jumlahkan, kemudian dibagi dengan 5. Dijumlah nilainya 55 dibagi 5, 11. Masing-masing nilai datanya kita kurangi 11 dikuadratkan, ya. 7 kurangi 11 dikuadratkan, 9 kurangi 11 dikuadratkan, 11 kurangi 11 dikuadratkan, 13 kurangi 11 dikuadratkan, 15 dikurangi 11 dikuadratkan. Didapatkan hasil 40. Sehingga diperoleh simpangan bakunya adalah akar 40 dibagi 5, yaitu akar 8. Akar 8 ini kita sederhanakan menjadi akar 4 dikali akar 2. Akar 4 nilainya 2, akar 2 tetap menjadi nilainya 2 akar 2. Kita masuk yang terakhir, yaitu contoh soal yang berkaitan dengan soal cerita rata-rata gabungan, ya. Oke, yang pertama, nilai rata-rata ujian fisika dari 34 siswa adalah 49. Jika nilai dari seorang siswa yang bernama Rudi digabungkan dengan kelompok itu, maka nilai rata-ratanya menjadi 50. Berapakah nilai ujian fisika yang didapatkan Rudi? Oke, yang pertama kita akan kalikan jumlah siswa dengan nilai rata-ratanya yang pertama. Didapat 1666. Nah, kemudian di yang kedua adalah dari 34 siswa ini ditambah Rudi, sehingga bertambah 1. 34 ditambah 1 menjadi 35, dikalikan rata-ratanya menjadi 50. Berarti 35 dikalikan 50, 1750. Nah, maka didapatkan nilai ujian fisika Rudinya adalah 1750 dikurangi 1666, yaitu 84. Jadi, nilai ulangan fisika Rudi yang didapat adalah 84. Contoh yang kedua, rata-rata berat badan 10 anak adalah 45 kilo. Setelah ditambah 5 anak lagi, berat badan rata-ratanya menjadi 47 kilo. Tentukan rata-rata berat badan 5 anak tersebut. Nah, sama ya, kita kalikan dulu berat badan 10 anak dengan rata-ratanya, yaitu 10 kali 4, 5. Didapat 450. Dari 10 anak ini, tadi ditambahkan 5 anak, sehingga jumlahnya berubah menjadi 15. Ya, kalikan 47, berarti 705. Nah, rata-rata berat badan 5 anak tadi adalah 705 dikurangi 450. Ya, dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena ada 5 anak tadi, ya. 255 dibagi 5 sama dengan 51. Sehingga rata-rata berat badan dari 5 anak tersebut adalah 51. Contoh yang terakhir yaitu jika nilai rata-rata nilai dari 15 siswa 12 TP4 7,2, 20 siswa 12 TKRA rata-ratanya 8,3, dan 25 siswa 12 MMB rata-ratanya 7,4. Berapakah nilai rata-rata gabungan ketiga kelas tersebut? Kita hitung XI-nya masing-masing, sigma XI-nya ya, dengan mengkalikan jumlah siswa dengan rata-ratanya, ya. Kelas yang pertama 15 kali 72, kelas kedua 20 kali 83, kelas ketiganya 25 kali 74. Setelah dijumlahkan didapatkan 459, ya, digabungkan, kemudian dijumlah juga seluruh pesertanya dari kelas TP4, TKRA, dan MMB, ya, didapatkan 60. Sehingga nilai rata-rata gabungannya adalah 459 dibagi 60. Jadi rata-rata gabungan ketiga kelas tersebut adalah 7,65. Baik anak-anak, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan.
Untuk tugas hari ini silahkan kalian kerjakan pada link yang akan saya share nanti di WA group sampai nilai minimal KKM ya. Kemudian untuk pekan depan persiapkan untuk kegiatan ujian penilaian akhir tahun. Setelah kegiatan ini nanti akan saya share kisi-kisi untuk PAT-nya. Baik, kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama. Allahumma arinal haqqon haqqon warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.